Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan selamat datang di Info Fotografi Show setiap hari Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, sayang sekali minggu ini saya kembali tidak bisa hadir bersama teman-teman secara live, tapi saya sudah menyiapkan video ini dan saya akan memonitor dari Sawarna karena saya dan beberapa teman-teman sedang belajar fotografi di pantai ya, dan maka itu saya tidak bisa live secara langsung, tapi tentunya teman-teman tetap bisa memanfaatkan live chat untuk kita berkomunikasi, saling berkenalan, teman-teman bisa tuliskan nama dan kemudian nonton dari mana, dan kalau ada pertanyaan atau komentar silakan juga karena saya akan berusaha meresponnya dari Sawarna. Malam ini saya akan bahas tentang wedding fotografi. Kenapa? Karena akhir tahun ini dan juga sampai awal tahun depan sepertinya akan banyak wedding yang diselenggarakan. Kenapa? Karena pandemi sudah bisa dikendalikan di Indonesia sehingga teman-teman bisa menyelenggarakan resepsi, bisa kumpul-kumpul dan bisa mengundang cukup banyak orang ya, bisa mengundang kurang lebih 100 atau 200 orang tergantung daerah masing-masing. Nah, otomatis wedding fotografi menjadi marak kembali. Teman-teman yang tadinya sempat ya nggak ada kerjaan selama 1-2 tahun terakhir, tiba-tiba ada kerjaan lagi. Dan mungkin teman-teman yang ingin masuk ke wedding fotografi, ya saat ini adalah saat yang cukup tepat. Karena bisa masuk, karena wedding fotografi itu di akhir tahun ini akan banyak sekali, dan tentunya membutuhkan tenaga-tenaga baru dan ide-ide kreatif yang baru. Tapi tentunya teman-teman ingin tahu misalnya kamera apa yang sebenarnya bagus untuk keperluan wedding fotografi, lensa yang bagus bagaimana, dan meskipun saya juga sudah tidak mempraktekkan wedding fotografi sudah lama sekali ya, tapi saya mengamati wedding fotografi terus-menerus karena saya senang sekali dengan jenis fotografi ini, karena foto-fotonya tentunya banyak yang bahagia ya. Jadi ya, saya pantau terus dan kebetulan sekali bulan lalu ada adik saya menikah dan setelah itu sepupu saya juga menikah. Jadi saya memantau dan melihat bagaimana sebenarnya fotografer-fotografer muda di wedding fotografi ini dan juga videografer-videografer yang muda, ya itu memilih peralatannya dan juga bagaimana pendekatan mereka terhadap syutingnya, misalnya candid atau berpose atau mereka menggunakan available light atau flash atau yang lainnya. Nah, makanya saya akan bahas di show hari ini, mudah-mudahan dari apa yang saya bisa sharing menambah wawasan teman-teman dan semakin siap untuk wedding fotografi. Pertama-tama kita akan bahas dulu kamera yang cocok untuk wedding fotografi. Sebenarnya saya tidak masalah kalau teman-teman memilih merek apa saja, jenis kamera apa saja, baik yang DSLR atau mirrorless, tapi yang penting adalah kamera itu tentunya harus memiliki kriteria profesional karena teman-teman akan dibayar ya, dan karena dibayar memiliki tanggung jawab untuk hasilnya. Pertama adalah kameranya harus durable atau memiliki durabilitas yang cukup tinggi ya, artinya tahan banting. Karena wedding fotografi itu cukup lama ya, dari pagi-pagi sekali sampai malam. Jadi kamera itu harus berfungsi, harus bisa tahan dari pagi sampai malam. Dan juga kalau misalnya ada kecelakaan, misalnya kameranya terbentur, dia harus bisa tetap berfungsi, tetap bisa motret, atau bahkan kalau jatuh pun dia bisa kembali bisa motret lagi. Nah, makanya saran saya adalah membeli atau memilih kamera yang bisa tahan banting, biasanya memiliki casing dari logam seperti magnesium alloy ataupun, dari aluminium, itu lebih tahan dibandingkan dari plastik. Tapi kalau teman-teman terpaksa menggunakan kamera dari bahan yang kurang bagus, tentunya harus dijaga dengan lebih hati-hati lagi, lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah masih dalam durabilitas yaitu weather sealing. Memang sih, nggak perlu ada kamera weather sealing di wedding fotografi kecuali misalnya kita motretnya di kondisi yang sulit banget, misalnya hujan-hujanan tetap wedding event-nya berlangsung terus. Nah, itu perlu diperhatikan apakah kamera kita bisa tahan air atau tidak, atau di tempat yang sangat berdebu, itu juga mesti berhati-hati. Jadi pastikan kamera kalian fit sebelum wedding fotografi, dicek dulu semuanya, jangan sampai setelah di lokasi
ada hal-hal yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu bisa panik habis tuh karena tidak ada kamera, tidak bisa memotret. Nah, event orang bagaimana? Karena wedding photography bagi sebagian besar orang itu hanya sekali seumur hidup, selain itu tidak bisa diulang lagi. Nah, itu bahayanya, yaitu yang paling penting. Yang kedua adalah kinerja atau performance kameranya seperti apa. Yang bagus adalah kecepatannya tinggi tentunya. Dari kita buka kameranya dia langsung cepat, bisa langsung siap memotret. Kalau misalnya kita buka kameranya kita harus tunggu beberapa detik, seringkali kita akan kehilangan momen ya. Kalau kita nyalain terus kameranya, mungkin baterainya akan cepat habis. Makanya itu salah satu yang penting. Kedua adalah kalau kamera yang memiliki fungsi autofocus, tentunya sistem autofokusnya juga harus cepat, lebih cepat sebenarnya lebih baik. Bukan hanya cepat, tapi perlu akurasi yang cukup tinggi. Dan continuous shooting yang cepat karena momen seperti dokumentasi wedding photography perlu kecepatan dan ketepatan tinggi. Dan kadang-kadang kita perlu memotret beberapa foto untuk memastikan kita mendapatkan momen yang paling tepat. Kalau kita hanya foto satu saja, kecuali kita ahli sekali, ya mungkin kita tidak akan mendapatkan peak moment, momen yang paling pas. Dengan memotret beberapa kali dengan mengandalkan kamera yang bisa foto mungkin 5 frame per second atau lebih, itu akan lebih baik. Dan kemudian kamera yang memiliki titik kendali yang cukup banyak, ya itu akan memudahkan teman-teman untuk secara cepat untuk men-setting kamera, mengganti setting kamera dengan cepat untuk mengejar momen. Kalau misalnya kamera kalian, itu susah dikendaliin, misalnya kalau mau mengubah sesuatu harus selalu di menu dan menunya itu juga, wah susah sekali mencarinya, menu tersebut, otomatis itu, eee momen-momen yang harusnya ditangkap bisa jadi nggak ketangkep atau orang-orang akan menunggu kalian. Jadi ini menghambat lajunya, acara-acara pernikahan. Dengan adanya titik kendali yang cukup banyak ya, joystick apa segala macam, nah itu, memperlancarlah, bukan yang utama tapi asik, termasuk kriteria kamera profesional, seperti itu. Oke. Nah selanjutnya banyak orang-orang yang menanyakan ya, misalnya kamera DSLR sama mirrorless gimana untuk wedding photography? Tentunya masing-masing punya plus minusnya. Keuntungan dari kamera DSLR adalah dia adalah kamera yang sudah lama banget, sudah tersedia puluhan tahun. Tentunya aksesorisnya, kameranya, lensa-lensanya sudah banyak banget dan juga harganya lebih murah daripada teknologi baru seperti kamera mirrorless. Yang mungkin, dari segi harga sistem kamera mirrorless tidak terlalu mahal, tapi kalau teman-teman lihat lensa-lensa barunya yang profesional itu cukup tinggi, ya. Tapi kerugiannya kalau misalnya kamera DSLR yang saya alami dulu adalah sistem autofokusnya, kalau misalnya tidak terkalibrasi dengan baik dengan lensa yang kita pakai, itu kadang-kadang fokusnya itu bisa front focus atau back focus. Artinya yang fokus itu bukan yang titik yang kita inginkan, tapi dia bisa, yang belakang lebih tajam dibanding yang harusnya fokus atau malah yang depannya yang lebih tajam daripada yang ini. Jadi kadang-kadang saya harus menggunakan, bukaan yang lebih kecil untuk memastikan bagian yang fokus itu tetap lumayan tajam ya, sehingga bisa dinikmati ya, tidak sampai blur seperti itu. Nah ini, memang suatu kendala yang sulit dan harus dikalibrasi. Nah, kalau mirrorless kita tidak mengalami masalah seperti ini. Kedua adalah, ukuran dan berat. Kita tahu kamera DSLR memiliki prisma dan juga memiliki, cermin di dalam bodi kameranya. Otomatis itu akan memberatkan kalau kita, motret, dia pasti akan lebih tebal, lebih besar dibandingkan dengan kamera mirrorless. Meskipun kamera mirrorless sekarang juga semakin besar, semakin berat, tapi tidak akan lebih besar, lebih tebal dari kamera DSLR. Nah, ada keuntungan dari DSLR ya, salah satunya tadi saya udah, utarakan bahwa dia lebih murah dan readily available ya untuk kita semua. Nah, kapasitas baterainya juga lebih enak ya, kita bisa motret mungkin setengah hari atau bahkan seharian dengan baterai yang sama. Sedangkan kalau misalnya pakai mirrorless, wah saya bisa pastikan bahwa teman-teman harus mengganti baterai ya setidaknya 2 atau 3 kali kalau teman-teman syutingnya dari pagi-pagi sampai malam hari ya, karena mirrorless itu memang, kapasitas baterainya itu biasanya baterainya cukup kecil
Dan kalaupun baterainya cukup besar, maka karena kita menggunakan layar LCD terus-menerus, maka cepat sekali, baterainya habis. Dan kemudian ergonominya, ya kalau DSLR biasanya ergonominya pegangannya juga sudah dalam, sudah enak, karena sudah didesain puluhan tahun untuk mengakomodir genggaman tangan yang solid. Nah, tapi yang kamera mirrorless kadang-kadang saya lihat, ya pegangannya kekecilan, lensanya kalau misalnya lensanya besar dan berat, itu agak nggak nyaman dipakai. Sedangkan kalau DSLR saya yakin meskipun kameranya berat, tapi biasanya lebih enak untuk kerja ya, meskipun dia agak gede. Oke, nah kualitas gambar kamera sebenarnya tidak berdasarkan jenis kameranya ya. Misalnya dia tidak berdasarkan kamera mirrorless pasti hasilnya lebih bagus atau DSLR lebih bagus. Sebenarnya kualitas gambar lebih ditentukan oleh format kameranya, maksudnya sensor kameranya yang sering kita bahas ya, teman-teman bisa lihat live streaming sebelumnya yang kita bahas tentang, sensor kamera, ada ukuran-ukurannya dan maka itu banyak fotografer yang belum bisa mengandalkan misalnya handphone atau kamera compact untuk, motret wedding fotografi karena sensornya terlalu kecil dan makanya kualitasnya juga jadi kurang baik ya, terutama kalau kita perlu cetak ukuran besar ya. Dan format kamera yang besar juga akan mempengaruhi misalnya ISO tingginya, noise atau, sedikit noise-nya atau banyak sekali dan juga dynamic range. Jadi detail yang bisa ditangkap dari kontras tinggi ya, keadaannya, detail-detail di bagian terang dan gelap itu kalau kita bisa tangkap semua itu lebih bagus daripada enggak. Dan di wedding fotografi tentunya kita sering menghadapi masalah kontras tinggi ya. Misalnya kalau gaun pengantinnya berwarna putih, itu juga udah trouble nih. Misalnya yang pengantin wanitanya putih dan kemudian pengantin prianya warnanya gelap, nah itu dynamic range-nya udah otomatis tinggi, perlu yang tinggi. Makanya sebenarnya wedding photography kalau kita memiliki, kamera dengan format dengan sensor yang lebih, besar seperti full frame itu akan sangat membantu. Meskipun APS-C jelas bisa untuk wedding juga, tapi kita perlu berhati-hati tentang hal itu. Dan setiap kamera juga memiliki ciri khas kualitas warna tertentu. Ada yang vivid ya, dia cerah sekali, ada yang sifatnya dia lebih ke warna orange, ada juga yang sifatnya dia lebih ke warna magenta atau kemerahan. Nah, itu masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Meskipun demikian, kalau kita foto raw, kalau kita menguasai editing, tentunya kita tidak perlu khawatir karena kita nantinya bisa mengedit sendiri, tapi itu tambah kerjaan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin, ingin, foto kemudian tidak terlalu banyak edit, dari segi warnanya hanya tonalnya saja, ya mungkin bagus juga untuk memilih karakter, warna yang kalian sukai dari kamera. Misalnya dari kamera Leica, misalnya kalian suka tone yang natural, itu mungkin ada beberapa tipe kamera Leica yang kalian bisa, pilih. Atau juga bisa dari merek lain, misalnya Fujifilm kalian suka yang tipenya kayak seperti film di zaman dulu, atau bahkan Sony dengan hasil yang lebih modern ya saya lihat. Nah, atau Canon atau Nikon ya, itu masing-masing memiliki ciri khas sendiri dan tentunya hal itu, kalau ngomongin warna itu bisa perdebatan yang sangat panjang dan diskusi yang sangat panjang. Bagusnya teman-teman bisa langsung coba dan melihat hasilnya seperti apa. Di Info Fotografi sendiri, kan saya pernah bikin juga perbandingan beberapa kamera, baik yang mereknya bermacam-macam untuk APS-C dan juga full frame, teman-teman nanti bisa cari. Oke, selanjutnya apa fitur kamera yang membantu? Ya, bagi saya terobosan inovasi di kamera yang membantu itu salah satunya image stabilization di body. Nah, di zaman DSLR zaman itu yang Nikon dan, Canon, DSLR-nya semuanya tidak memiliki image stabilization. Hanya ada merek Sony dan Pentax yang memiliki image stabilization waktu itu. Tapi di mirrorless sudah mulai banyak dan hampir semua kamera-kamera baru yang menengah ke atas itu memiliki built-in stabilization di body. Sehingga ini sangat membantu karena di wedding fotografi kita sering harus motret di dalam ruangan, bukan misalnya di dalam, gedung resepsi, juga bisa di dalam suatu ruangan mungkin rumah ataupun hotel, itu biasanya keadaannya cahayanya cukup gelap dan saat kita
ingin memotret terutama dengan lensa telefoto, nah kalau kita goyang sedikit dengan shutter speed yang bahkan 1/100, 1/125 atau 1/200, kalau lensanya panjang banget bisa jadi kita tanpa stabilization hasil fotonya akan sedikit goyang. Maka itu dengan adanya image stabilization di body, meskipun lensa kita tidak memiliki stabilization, misalnya kita pakai lensa yang fix, itu banyak yang nggak punya stabilization, itu bisa sangat terbantu sekali menurut saya. Dan image stabilization tentunya sangat membantu untuk video juga. Kedua adalah adanya electronic shutter. Nah, kalau ini lebih banyak di kamera mirrorless juga. Electronic shutter memungkinkan kita memotret tanpa ada suara sedikit pun. Dan ini sangat membantu kalau kita mau motret dengan pendekatan candid supaya tidak ketahuan kita lagi motret sebenarnya. Kalau misalnya suara jepretan kita keras, mechanical shutter, cekrek, 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 cekrek gitu. Kalau kita secara candid, otomatis orang akan langsung tahu dan langsung melirik kita dan ekspresinya tidak jadi natural lagi biasanya. Jadi dengan electronic shutter meskipun kita harus hati-hati nih makanya karena kalau di cahaya tertentu dia fotonya jadi bending atau bergaris-garis. Jadi kita harus memilih waktu yang tepat, perhatikan hasil fotonya ada bending atau enggak. Terutama di dalam ruangan perlu hati-hati. Tapi kalau misalnya tidak ada bending, kalau kita adjust shutter speed-nya sesuai dengan flickernya di lampu biasanya aman. Nah, itu kita bisa manfaatkan benar tuh electronic shutter ini. Nah, ketiga adalah dual cut slot. Sebenarnya ini penting nggak penting juga sih. Soalnya zaman dulu saya ingat yang kamera DSLR banyak yang tidak memiliki dual cut slot. Punyanya cuma single cut slot dan itu cukup sebenarnya. Dan sebenarnya memory card itu didesain untuk bisa tahan banting cukup lama, bisa digunakan kecuali teman-teman beli memory card yang palsu ya, yang mungkin bukan palsu ya, maksudnya sebenarnya mereknya itu yang KW lah istilahnya. Itu kecepatannya mungkin kurang dan itu teman-teman perlu hati-hati. Nah, kalau misalnya beli memory card yang cukup bagus, ya tentunya tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya sekarang ya tentunya banyak yang juga takut atau paranoid ya, misalnya takut, "Aduh kalau misalnya satu kartu aja kalau kartunya rusak gimana? Nanti wedding orang itu foto-fotonya jadi nggak bisa diulang lagi dan kalau hilang." Nah, makanya wedding fotografi, secara umum beberapa tahun terakhir itu mementingkan suatu kamera yang memiliki, dual card slot sehingga bisa masukin 2 memory card sekaligus ke dalam kamera dan yang satu adalah yang utama dan yang satu lagi adalah backup. Jadi waktu menjepret otomatis, filenya akan direkam ke kedua kartu. Kalau kartu utamanya rusak, masih ada kartu yang lain. Nah memang macam-macam ya, kamera ada yang dual cut slot-nya sama, tapi ada juga yang berbeda. Kalau saya sendiri sih prefer, kalau misalnya kamera itu memiliki dual cut slot, tapi memory card-nya itu sama. Jangan misalnya satu CF Express, satu lagi SD card. Itu preference saya, tapi sebenarnya itu nggak terlalu ya penting banget, tapi kalau, itunya memory card-nya sama, otomatis itu lebih gampang. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang lensanya dan kalau kita ngomongin lensa, memang yang lebih fleksibel untuk wedding photography adalah lensa zoom ya. Lensa zoom yang populer tentunya ada 3 ya, yaitu yang lebar, kemudian yang telefoto, dan kombinasi antara keduanya. Dan yang paling populer tentunya 24-70 mm f2,8 ekuivalen di kamera full frame. Dan kemudian telefoto untuk menangkap close up atau subjek yang cukup jauh dari kita atau secara candid dan juga 70-200 itu cocok untuk potret dan mampu untuk membuat latar belakang blur. Jadi 2 ini sesuatu yang penting, tapi kalau saya harus memilih, saya biasanya memilih 24-70. Saya bisa memotret wedding seharian dengan hanya lensa 24-70 dan saya bisa menangkap kurang lebih 80% dari momen yang ada. Jadi yang ini yang paling penting. Kalau telefoto merupakan suatu tambahan saya pikir ya untuk detail-detail dan momen-momen candid dari jarak jauh. Dan juga kita bisa memanfaatkan 2 kamera dan 2 lensa. Kalau kita memiliki 2 kamera, satu kita pasang dengan lensa yang sangat lebar, misalnya ekuivalen 16-35 mm ini cocok untuk
menangkap pemandangan yang sangat luas, biasanya venue atau tempat dari wedding fotografi itu, dan kita bisa kombinasikan dengan satu lensa tele. Nah, kebetulan ini saya dipinjami oleh Tamron, ada lensa yang cukup unik yang akan saya bahas sebentar lagi, yaitu memiliki focal lensa untuk full frame 35 sampai 150 mm f2 2,8. Nah, kalau dikombokan dengan 16-35 itu mendapatkan range yang sangat lebar sekali ya, dari ultra wide sampai lumayan tele. Saya pikir wedding fotografi kita tidak perlu 300 sampai 600 mm, itu mungkin cocok untuk foto burung atau satwa ya. Tapi kalau untuk wedding 150 untuk full frame itu sudah cukup banget. Dengan dua kombinasi ini kita bisa cover cukup luas. Nah, kalau kita memiliki tim ya, mungkin kita nggak motret sendiri. Nah, second shooter-nya bisa gantian nih, ada satu yang pakai wide dan kemudian satu lagi bisa menggunakan yang 35-150. Itu mungkin dream team ya, menurut saya. Tapi kalau teman-teman punya hanya motret sendirian dan cuma pengen satu lensa saja, ya udah yang cari yang ekuivalen 24-70 mm f/28 untuk full frame. Nah, saya juga ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu, bagaimana saya memotret dokumenter, bukan wedding sih, tapi dokumenter acara pada umumnya yang ya melibatkan hal-hal yang sebenarnya mirip dengan wedding fotografi juga. Nah, waktu itu saya menggunakan kamera APS-C dan paket kit lensnya ini sebenarnya saya baru sadari setelah sekitar beberapa bulan saya beli, sebenarnya lensa ini Canon EF 28135 yang dipaketkan dengan 40D dulu yang saya beli, itu sebenarnya ini adalah lensa full frame ya. Tapi saya tidak menyadari hal itu, jadi saya pakai aja dan sebenarnya ini ekuivalen dengan sekitar 40 sampai 200 mm. Sebenarnya itu adalah range menengah sampai telefoto, tapi saya menggunakannya dengan asik ya, tidak ada masalah untuk dokumentasi. Tapi saya mulai merasakan kalau misalnya foto bersama misalnya, itu kayaknya kurang lebar, saya harus mundur cukup jauh karena 28 kali 1,6 itu sekitar 40 mm. Dan setelah saya baca-baca, oh ternyata kalau misalnya APS-C saya perlu lebih lebar ya untuk ekuivalen dengan 2470. Maka saya coba cari-cari apa yang lebih terjangkau dan ketemu Tamron 1750 mm f2,8. Nah, saya tertarik dengan Tamron ini f2,8 ini untuk wedding ini lebih pas daripada 3,5 sampai 5,6. Kenapa? Karena seringkali kita harus memotret di kondisi yang gelap dan juga kadang-kadang kita ingin mengisolasikan subjek dari latar belakangnya. Kita mau pemirsa lebih melihat lebih fokus ke apa yang kita inginkan. Nah, makanya f2,8 apalagi yang konstan ya. Jadi kalau di zoom tidak berubah, sedangkan yang 135 ini itu waktu kita zoom di dalam ruangan tentunya waduh itu ISO-nya harus tinggi banget karena cahaya sedikit ya, bukannya terlalu kecil menurut saya 5,6 meskipun saya suka karena ada IS. Cuma setelah saya coba yang Tamron beberapa kali dan saya merasakan kualitas gambarnya itu kayaknya kurang begitu tajam dan warnanya itu nggak terlalu pop up gitu loh. Jadi berbeda dengan lensa Canon waktu itu. Nah, tapi keuntungan dari Tamron tentunya dia lebih kecil dan juga dia terjangkau. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tukar tambah. Jadi saya tukar yang Tamron ini dengan Canon IFS 1755 mm f2,8. Nah, ini kayaknya lensanya masih diproduksi. Lensa ini setelah saya coba dia kontrasnya dan warnanya itu saya suka dan ketajamannya saya juga suka sekali. Banyak orang bilang ini sebenarnya L series yang tersembunyi ya karena dia untuk APS-C. Jadi Canon itu tidak pernah kasih label L series ya, seri L yang luxury, yang kualitas tinggi untuk lensa-lensa APS-C, kebanyakan untuk full frame saja. Tapi kalau teman-teman syutingnya dengan 60D, 70D, 80D, 90D, saya pikir lensa inilah yang saya akan gunakan untuk dokumenter seperti wedding, karena saya bisa motret seharian pakai ini. Ini kurang lebih setara dengan ya kurang lebih 28 sampai 80 ya, jadi sangat fleksibel sekali, dapat wide-nya, dapat standar, dan juga dapat sedikit tele. Nah, untuk zaman sekarang kalau teman-teman syutingnya pakai mirrorless tentunya pilihannya jauh lebih banyak dan kualitasnya tentunya
tergantung dari tahun keluarannya semakin bagus karena teknologi sensor, maksudnya, teknologi optik ya, itu engineering-nya makin bagus, baik yang untuk, Canon maupun yang pihak ketiga yang seperti Sigma atau Tamron, dia memiliki pilihan-pilihan yang asik menurut saya dan ukurannya kecil-kecil. Untuk teman-teman yang menggunakan micro four thirds seperti Lumix atau Olympus, ada Lumix 1235 milimeter atau Olympus 40 f2,8 dan Fujifilm juga ada, Sony juga ada. Jadi hampir semuanya ada, teman-teman yang syuting pakai APS-C bisa menggunakan ini. Oke, nah satu lensa yang tadi saya janji akan bahas khusus, karena menurut saya ini adalah lensa yang game changer. Ini datang dari Tamron dan sayangnya hanya untuk Sony sekarang ini, tapi mudah-mudahan ke depannya bisa untuk yang lain juga. Lensa ini adalah lensa full frame 35 sampai 150 milimeter dengan bukaan yang dahsyat ya, f2 sampai 2,8. Jadi waktu kita zoom ke 150, kita masih dapat f28, bukan f5,6 ya, jauh banget antara 28 sampai 56. Nah, kita bisa lihat range-nya, kalau kita shoot di 60, kita masih mendapatkan sekitar f2,5 kan, oke banget. Kalau di shoot di 40 masih mendapatkan f2,2 ya. Jadi kalau di tempat yang gelap pun kita bisa dapat, benefit dari situ dan autofocus-nya sudah cepat. Selain itu juga, dia itu tidak terlalu besar menurut saya untuk lensa tele yang bukan besar. Jadi dia itu sekitar 1,1 kilo. Cukup berat memang kalau kita pakai seharian, tapi kalau kita cuma bawa satu kamera itu, kita itu jadi sebenarnya lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa foto tanpa harus repot ganti-ganti lensa dan masih manageable. Dia tidak memiliki image stabilization, tapi kebanyakan kamera Sony mirrorless yang seperti Sony A7 II, A7 III itu biasanya memiliki built-in stabilization. Meskipun built-in stabilization di Sony tidak sebaik misalnya di seperti Canon EOS R dan sebagainya, tapi lumayanlah dia bisa membantu sekitar 1-2 stop ya, itu udah menurut saya oke banget lah. Dan di wedding kita juga tidak biasa menggunakan shutter speed yang sangat lambat seperti 1/15 atau 1 detik. Jadi ini ideal sekali. Nah, kebetulan saya, untuk pernikahan adik saya di bulan lalu, itu pas dipinjami Tamron dan kemudian saya menawarkan kepada fotografer yang mereka hire, "Gimana kalian pakai apa?" Dan ternyata mereka menggunakan kamera Sony Alpha 7R Mark III, maka, saya tawarin, "Ini ada lensa baru mau coba nggak?" Dan mereka coba, syukurnya dari pagi sampai sore, fotografer yang menjadi teman saya sekarang, Moko Wong, itu, senang sekali ya, dari testimoni saya ngajak ngobrol, dia senang sekali. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita ajak ngobrol ya, tentang wedding fotografi juga. Teman-teman bisa ikuti Instagram-nya dan syukurlah saya juga jadi senang ya bisa meminjami, Moko untuk memotret, pernikahan, adik saya, seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat ya contoh-contoh fotonya. Misalnya contoh foto ini dengan 150 milimeter, ini cukup jauh ya untuk menangkap detailnya dan saya lihat tajam sekali. Jadi, di f4 ya tentunya dan ISO-nya di 4000 ya. Kemudian yang ini, dengan menggunakan, lensa yang sama di f2,8 dan 86 milimeter ini karena lensanya cukup panjang di full frame, maka efek dari dimensi, yang tajam dan yang blur itu bisa terpisahkan dengan f28 seperti kita menggunakan lensa fix ya, ya seperti itu ya. Jadi sangat fleksibel lensanya makanya. Nah kemudian ini dia juga memotret saya yang sedang tentunya lagi khusyuk, berdoa ya, bersembahyang dan ini menggunakan 150 milimeter f2,8 ISO 3200. Teman-teman mungkin penasaran ya bagaimana, kualitasnya, ininya dan saya lihat, saya zoom ya, saya perbesar dari ini dan saya lihat kualitasnya masih cukup bagus di monitor saya dan kemudian bisa mendapatkan bokeh yang cukup creamy ya. Ngomong-ngomong ini, live stream-nya tidak disponsori oleh Tamron, cuman ini adalah sharing aja ya. Jadi ada satu lensa yang luar biasa menurut saya
dan belum ada di di merek-merek lain lensa seperti ini 35 150 itu sangat oke banget menurut saya untuk documentary. Oke. Jadi dari ketajamannya saya nilai dengan Sony A7R Mark III yang resolusi tinggi 42 megapiksel dengan ISO yang cukup tinggi, secara detail masih oke sih menurut saya ya, cukup keren. Oke. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin nggak suka zoom karena ukurannya atau memang punya kesukaan khusus untuk lensa fix. Nah, lensa fix apa? Ya kembali lagi kalau documentary biasanya yang populer 28, 35, atau 50. Ya memang ada beberapa yang suka lebih lebar sedikit, misalnya 24 milimeter ataupun 75 milimeter. Tapi kalau bagi saya sendiri, yang paling saya suka untuk documentary wedding adalah yang 28 milimeter. Misalnya yang saya dapatkan di Leica Q, karena Leica Q lensanya nggak bisa diganti 28 milimeter. Saya bisa menangkap kejadian atau suasana persiapan ya, persiapan dari sebelum pernikahan di pagi-pagi hari sekali. Kenapa 28 milimeter? Karena dia cukup lebar ya. Karena dia cukup lebar, maka kita bisa memasukkan beberapa elemen dan kemudian ruangannya bisa cukup jelas. Sedangkan kalau kita pakai 50 milimeter, mungkin kita akan shoot-nya cuman satu elemen saja ya, satu atau ya dua elemen. Sedangkan kalau 28 kita bisa masukin beberapa elemen, beberapa subjek, beberapa orang dan di tempat yang sempit ya, misalnya pernikahan di Jakarta ataupun mungkin di daerah yang mungkin ramai banget. Nah, itu 28 milimeter bisa masuk lebih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk foto bersama juga ya, tanpa harus kita ganti lensa. Nah, ada juga fotografer yang punya 2 kamera atau dia mau ganti-ganti lensa, sebaiknya memang punya 2 kamera daripada ganti-ganti lensa di momen wedding. Itu banyak kombinasi dengan 50 milimeter. Jadi kalau misalnya dia mau tiba-tiba mau lebih close up, lebih potret, memilih satu subjek, dia langsung menggunakan 50 milimeternya. Tapi kalau dua-duanya dirasa, aduh saya nggak mau bawa 28 dan 50, nah pilihannya adalah tengah-tengahnya yaitu 35 milimeter. Ya 35 milimeter itu dia lebar, tapi juga kalau misalnya kita mau foto potret, dia masih tidak terlalu distorsi, misalnya setengah badan atau gimana. Tapi kalau satu ini 35 itu akan distorsi. Jadi pilihannya tergantung teman-teman pengennya seperti apa ya. Contohnya ini juga salah satu contohnya cukup lebar untuk memasukkan 3 subjek ya di sini. Dan 28 milimeter belum distorsi seperti yang 24 milimeter. Kalau 24 milimeter udah ketarik. Tergantung teman-teman kerja di mana. Kalau misalnya sering foto di tempat yang sangat misalnya tempatnya sangat sempit ya, dan misalnya interiornya sangat sempit, maka mungkin saja teman-teman butuh yang ekuivalen 24 milimeter. Nah, kalau misalnya di APS-C itu hitung-hitungannya yaitu 16 milimeter ya dibagi 1,5. Nah, lalu lensanya sebaiknya manual atau autofocus? Tentunya kalau autofocus atau kameranya akurat itu lebih convenient dan lebih cepat. Jadi kita langsung cek. Kalau manual itu lebih untuk mungkin menurut saya sih cocoknya mungkin untuk sesuatu yang di stage, lebih ditata-tata seperti itu. Karena kita bisa punya waktu untuk manual fokus untuk hasil yang akurat. Misalnya contohnya pre-wedding, nah itu atau potret, itu mungkin kita bisa menggunakan manual fokus. Memang beda sih, kalau misalnya kita menggunakan manual fokus, itu kita merasa lebih terlibat dalam proses memotret dan juga biasanya kalau lensa manual fokus itu punya bukaannya luar biasa besar. Misalnya ada yang lensa yang pernah saya review misalnya 50 milimeter f0,95 itu ada yang dari Noctilux, ada Leica Noctilux, ada juga dari TT Artisan. Nah, ini luar biasa banget bisa membuat latar belakang yang sangat blur. Itu tergantung preference masing-masing ya tentunya. Nah, lensa fix yang bukan sangat besar ya terutama yang wide angle seperti yang di Leica Q ya 28 milimeter 1,7. Itu juga sangat membantu untuk foto yang detail, tapi saya juga ingin mengikut sertakan daerah di sekelilingnya ya. Misalnya ini ada alat-alat untuk make up, saya melihat ini menarik ya polanya, banyak sekali kuas yang digunakan, yang dibawa, dan saya ingin fokus di satu kuas saja dan membuat
yang kuas-kuas yang lain itu semakin jauh semakin blur. Nah, ini bisa didapatkan dengan lensa fix, tapi kalau misalnya kita punya lensa yang zoom, nah ini, biasanya bukaannya mulai dari f2,8 atau 4. Nah, itu tidak akan seblur atau setiga dimensi seperti yang di Leica Q ini. Oke, sekarang saya akan sharing tentang tren pendekatan wedding photographer yang dilakukan dalam, era kekinian ya, yang saya pantau. Nah, yang pertama adalah kebanyakan wedding photographer yang generasi muda ini banyak mengandalkan available light, mengandalkan ISO tinggi dan lensa bukan besar. Kenapa? Karena kamera sekarang ya terutama kamera full frame itu ISO tingginya noise-nya sangat sedikit. Selain itu juga software untuk mengurangi noise itu sudah cukup efektif menurunkan noise dan kebanyakan juga dari kita itu tidak cetak dalam ukuran besar, paling jatuhnya untuk photobook misalnya. Atau kebanyakan sebenarnya di Instagram. Jadi semakin pedelah, teman-teman fotografer muda ini untuk menggunakan ISO tinggi seperti kita lihat sebelumnya, banyak yang menggunakan ISO 3200, ISO 4000 ya kan, untuk, motret wedding. Sedangkan kalau di zaman saya waktu pertama kali belajar fotografi, itu ISO 800 juga udah noise tuh di, Canon 40D saya yang APS-C. Dan kalau saya paksain untuk 3200 benar-benar gambarnya itu tidak bisa dinikmati, itu kebanyakan noise, warnanya juga jelek. Jadi beruntung sekali lah teman-teman yang sekarang punya pilihan. Kalau zaman dulu, meskipun kita punya uang dalam jumlah besar karena generasi teknologi sensornya kurang begitu bagus, di full frame pun kita biasanya terbatas di ISO 1600 biasanya, lebih dari itu juga noise. Sekarang ya nggak heran ya, kualitas sensor sudah sangat meningkat. Banyak foto dengan 6400 masih bisa dinikmati asal dia sifatnya itu documentary ya. Dan yang kedua adalah, banyak dari generasi muda yang suka meng-capture candid. Nah, itu saya sendiri juga suka ya, daripada kalau zaman dulu tuh sukanya setiap apa-apa di-post 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 gitu. Yang sekarang ini lebih sedikit yang seperti itu, tapi kebanyakan mengambil real moment, apa momen-momen mereka ambil, dibantu dengan kamera mirrorless yang semakin gesit, punya electronic shutter, jadi tidak mengganggu, suaranya juga udah nggak ada atau lumayan kecil, kalau DSLR udah cekrak-cekrak gitu ya. Nah, tapi dari kualitas gambar, kualitas lighting, ruang tajam kadang-kadang yang, wedding photographer sekarang itu kadang-kadang, sedikit mengorbankan itu. Misalnya, kalau misalnya menggunakan lighting yang bagus, misalnya menggunakan flash atau menggunakan lampu tertentu untuk membantu di venue wedding itu, saya rasa pasti kualitas gambarnya secara detail akan lebih meningkat ya. Setidaknya ISO yang lebih rendah pasti punya benefit. Terutama kita misalnya foto banyak orang atau mungkin foto bersama, itu dengan lighting yang bagus menurut saya itu akan lebih bagus. Dan kedua, karena mengandalkan lensa bukaan besar, kadang-kadang keasikan pakai f2, f2.8. Kadang-kadang untuk bercerita, kadang-kadang kita perlu ruang tajam yang lebih luas, kita perlu yang bagian subjeknya tajam, tapi bagian belakangnya juga tajam supaya bisa kelihatan cukup jelas. Nah, itu yang kadang-kadang ya udah dikorbanin. Kalau misalnya pakai f4, f5,6, nah ISO-nya mau berapa? 12.000, 25.000 itu lebih, jelek lagi nantinya. Jadi itu yang saya amati, ya. Nah, soal lighting, ya tentunya, wedding zaman sekarang sering menggunakan available light. Misalnya dari jendela, yaitu satu-satunya source, ya misalnya kita misalnya menikah di hotel atau mungkin di rumah ya, kita mengambil cahaya apa adanya kan, terpaksa seperti itu. Jarang yang pengen menggunakan flash lagi ya. Saya juga cukup heran dengan itu, ya tapi mungkin ini karena, kelebihan dari inovasi dari kamera sekarang. Dan tapi saya melihat mungkin ke depannya bisa jadi ada LED ya, karena saya sudah mulai melihat kayak misalnya di pernikahan sepupu saya, dia ada foto booth ya, kayak semacam foto booth dan, fotografernya menggunakan handphone ya, menggunakan handphone untuk pencahayaannya karena kalau handphone kan kecil banget tuh sensornya. Jadi kalau misalnya tempatnya gelap pasti kurang detail. Maka dia menambah ada LED di atasnya. Jadi LED itu bersinar terus ya, continuous
Sehingga, pas saya lihat ya memang ini kualitas handphone sih, tapi setidaknya wajah saya itu tidak banyak bayangannya, jadi, merata dan terang, seperti itu. Di masa depan ya mungkin saja LED akan menggantikan ya, setidaknya untuk fill in supaya wajah kita tetap oke ya. Nah, kenapa flash yang seperti ini sudah tidak terlalu terlihat ya di dalam 2 wedding belakangan ini, tapi saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang sedang menonton ini mungkin punya pendapat lain. Mungkin di daerah teman-teman atau di komunitas teman-teman yang wedding photographer, itu masih banyak menggunakan flash. Nah, sebenarnya bukan salah benar, tapi ada bagusnya juga kalau kamera kita ISO tingginya, di 1600 sudah noise, kita perlu pelajarin flash. Bahkan kalau kamera kita mungkin ISO tingginya itu bagus, misalnya 6400 masih noiseless nih, tapi lighting itu juga penting ya, karena flash itu bisa fill in shadow soalnya. Dia kalau ISO tinggi itu dia belum belum tentu bisa fill in shadow. Misalnya kalau misalnya cahaya dari atas, misalnya mengenakan ini pas cahaya pas di atas, maka shadow-nya akan di bawah gitu. Dengan adanya kita belajar flash, meskipun kamera kita mampu ISO tinggi, bisa lebih bagus mestinya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal capture the moment dan available light, saya jadi ingat salah satu fotografer yang waktu saya belajar, tentang documentary, tentang wedding photography, saya selalu mengambil acuan dari dia yaitu Jeff Ascough. Nah, dia itu adalah seorang fotografer yang berasal dari Inggris, yang sampai sekarang karya-karyanya itu selain wedding photography, dia juga banyak street photography dan, dia menggunakan, pendekatan yang bagi saya sangat menarik karena dia candid banget. Di zaman saya belajar 15 tahun yang lalu itu, jarang sekali menggunakan approach seperti ini. Dia lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas, maka dia juga nggak terlalu motret terlalu banyak. Dalam satu wedding dia biasanya hanya sekitar 200 foto saja. Dan biasanya kalau misalnya saya perhatikan wedding-wedding sekarang itu bisa 2, 3 fotografer misalnya itu bisa menghasilkan hampir mungkin yang pasti lebih dari 1.000 ya, mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 tergantung wedding-nya sekompleks apa. Dan ya bayangin 200 saja, 200, 300 saja dari Jeff Ascough dan dia suka membuat, foto hitam putih. Yang saya senangin dari dia adalah dia juga, mengambil referensi dari Henry Cartier-Bresson yang di mana selain candid, decisive moment, dia juga sangat mementingkan geometri dan komposisi seperti Henry Cartier-Bresson. Tapi kalau Henry Cartier-Bresson kan wartawan perang dan street photography, tapi Jeff Ascough menerapkan itu di, wedding photography. Seperti kita lihat di sini, ini kan candid sekali ya, ini momen yang, sangat sangat ini sekali, split moment gitu ya, pas semuanya berada di tempat yang pas ya. Dan ada beberapa foto lagi, ya seperti ini, ya jadi dia juga memperhatikan apa yang terjadi di belakang ini. Jadi ada 3 pasangan yang ada yang satu menari seperti ini, ada yang lagi ciuman dan ini, pengamatan yang sangat menyeluruh dan momen yang waktu dia ngambilnya itu sangat pas. Dan dia selalu, mengambilnya dengan available light, dia tidak menggunakan, flash sama sekali. Nah, makanya kalau kita lihat noise-nya cukup banyak di foto yang seperti ini, mmm, karena juga, kamera-kamera di zaman dulu kan noise-nya di ISO tingginya cepat sekali muncul ya, oke. Nah, kemudian ini juga saya lihat secara komposisi ini sangat menarik sekali, sangat bagus sekali yang dari ini momennya dan juga komposisi secara keseluruhannya ya. Oke, dan ini juga ekspresi dari ininya, pengantinnya ya, dan orang-orang sekitarnya dapat. Nah, si Jeff Ascough ini dia biasanya menggunakan 2 lensa ya, 24 milimeter dan juga 50 milimeter. Kadang-kadang dia menggunakan 35 milimeter, ya. Ngomongin tentang lighting tadi, saya ingin sedikit sharing pengalaman saya tentang lighting waktu saya belajar dulu, bahwa kalau kita mengandalkan cahaya apa adanya, dengan kamera dengan ISO ISO yang sedang-sedang aja, ISO 800 itu sudah noise, tentunya banyak fotografer di zaman dulu yang belajar ya bagaimana menggunakan flash yang sekarang sudah semakin sedikit.
Kenapa flash itu penting? Karena kalau kita lihat di sini, contohnya, ya yang sebelah kiri ini menggunakan direct flash, ini menggunakan flash, makanya wajahnya terang. Tapi ada satu kelemahan di sini, yaitu kalau misalnya wajahnya glossy, dia akan mantul seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mengandalkan cahaya cuman dari atas ya, dari langit-langit saja, misalnya cahaya lampu atau flashnya kita pantulkan ke atas, nanti yang terjadi bisa jadi bayangannya itu menutupi mata. Ya, tergantung bagaimana fitur wajahnya. Tapi kalau misalnya ini orang ini dia dalam, matanya cukup dalam, maka di dalam bayangan. Dan kalau yang kanan menggunakan lighting modifier, jadi flash terus kemudian ditambahin aksesoris yang nanti saya akan sharing juga. Nah, kalau kita lihat ya ini direct flash bisa juga menimbulkan bayangan. Jadi sebenarnya direct flash itu tidak dianjurkan ya karena kualitasnya keras. Tapi kalau misalnya cahaya di bounce dari atas saja atau mengandalkan langit-langit aja itu juga gak bagus. Jadi kita harus mengkombinasikan sebenarnya, mengkombinasikan antara ada sedikit direct dan tapi juga ada sedikit bounce ya seperti itu untuk mendapatkan hasil yang alami seperti yang ini. Nah, kalau kita lihat ya ini ada contoh lain lagi ya. Contohnya ini direct flash, ini terang banget dan keras banget. Dengan bounce ya lumayan, tapi kita bisa lihat ada bayangan-bayangan di wajahnya. Dan kalau misalnya kita menggunakan aksesoris ya, sebenarnya ini saya nggak mempromosikan ini Gary Fong Lightsphere ini, tapi waktu saya belajar dulu, salah satu yang populer ada seperti ini ya, dipasang ini, tujuannya adalah dia supaya menyebarkan cahaya dari flash itu ke segala arah. Nah, kemudian nanti mantul-mantul sana sini, sehingga hasilnya lebih terkesan alami dan bayangannya jadi sedikit. Nah, terus ini kayaknya yang bikin ini sebenarnya istilahnya mengejek yang Gary Fong ini ya. Sebenarnya pakai Tupperware juga bisa. Karena Gary Fong ini menjual Lightsphere ini dengan harga yang lumayan fantastis waktu itu. Karena laris banget sih. Dia pintar sekali memasarkan ini. Jadi dengan Tupperware dengan material plastik itu flash itu diarahkan ke atas terus disebarkan ke segala arah. Ternyata hasilnya tidak terlalu banyak berbeda ya. Seperti itu. Jadi dengan modifier seperti ini saya dulu belajar itu bisa membuat ini. Tapi saya sekarang jarang sekali melihat pertama orang yang pakai flash. Yang kedua adalah apalagi menggunakan ini sebenarnya kenapa? Karena berat ya, menambah beban. Kedua adalah menarik perhatian. Dulu saat saya mencoba-coba ini banyak sekali orang yang ngajak saya ngobrol misalnya, "Ini apaan di atas ini?" Ya, jadi kadang-kadang jadi kurang leluasa ya misalnya atau, jadi waktu kita kerja jadi nggak konsen karena kita harus jawab, "Oh ini, ternyata momen lewat," gitu ya. Jadi, zaman sekarang ya mungkin karena itu juga, jadi teman-teman juga banyak yang, "Aduh udahlah nggak pakai flash," yang sesimpel mungkin seperti itu. Mungkin, itulah yang terjadi. Nah, saya sendiri sempat mencoba ini ya, beberapa hal ya ini terlalu besar, terlalu berat, terlalu memancing perhatian dan, kemudian saya ketemu yang namanya Damn Flash ini. Ini jadinya saya ingat masa lalu ya. Damn Flash ini simple, tinggal ikat ini, terus kemudian dia punya panel seperti ini. Nah ini kita bisa arahkan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan, tergantung kita mau mendirect berapa banyak cahaya untuk fill in-nya. Itu yang saya pikir simple tapi jenius juga nih dia punya desainnya. Nah, dibandingkan dengan flash yang ada flip cut ya, yang kita bisa tarik ini, pertama ada ukurannya lebih besar, jadi hasilnya bisa lebih lembut. Selain itu, waktu kita foto potret yang vertikal, yang secara vertikal, maka dia itu masih bisa ke depan gitu loh. Jadi cahayanya masih bisa ke depan. Sedangkan kalau misalnya flip cut itu kalau kita potret flashnya dari samping itu flip cut itu kan memantulkan ke samping bukan ke depan. Kalau yang ini adalah ke depan. Jadi kita bisa menghasilkan hasil yang lebih natural dan bayangannya juga lebih meskipun kita bounce ke atas cahayanya dia masih lebih natural daripada secara langsung. Ya, itu dia triknya. Nah, sekarang mungkin banyak sekali flash modifier yang belum saya sempat coba juga ya. Tapi mungkin, teman-teman lebih tahu apa yang kalian pakai ya. Oke, nah kalau misalnya kita nggak pakai, ya otomatis kita harus cari
misalnya kebetulan ini kan saya ingin difoto sama si Ihsan, jadi saya harus mencari di mana cahaya jatuhnya enak ke wajah kita. Karena kalau misalnya di venue, di tempat, di restoran atau di ini, itu cahayanya kan biasanya spotlight-spotlight yang sangat keras pertama dan terus jatuhnya kebanyakan jadi bayangannya jatuh di tempat ini. Nah, tempat ini adalah yang paling menurut saya sih paling lumayan lah, paling lumayan dibandingkan dengan tempat lain yang mungkin wajah saya akan lebih jauh dan Ihsan jauh lebih hitam. Jadi sebelumnya saya melihat orang dulu di tempat itu, oke, oh kayaknya cahayanya, kenanya bagus baru saya foto. Tapi kalau misalnya tidak, kita tidak bisa mengatur itu, sebenarnya kita harusnya belajar flash, menggunakan aksesori yang tepat, supaya hasilnya bisa lebih bagus ya, seperti itu. Ini pakai Leica SL dengan lensa 70 mm f2 yang akhirnya keluar di f2,5 dan ya tentunya, saya senang sekali dengan black and white dan juga bagaimana lensa ini membuat kita tajam dan latar belakangnya itu sangat terpisah ya, langsung dari kameranya. Oke. Oke, dan kemudian sedikit, tentang videografi ya. Nah, sekarang ini kalau tim wedding documentary biasanya, bukan hanya fotografer saja, tapi juga ada tim videografernya dan itu biasanya ya 2 fotografer, 2 videografer atau kadang-kadang di wedding yang skalanya besar, itu timnya bisa sampai lebih dari itu, mungkin 3 seperti itu. Dan, saya mengamati saya cukup cukup, terkejut ya, tadinya saya pikir, oh kalau misalnya videografi kebanyakan kan yang terkenal dan menggunakan sistem kamera, Sony ya. Ternyata dalam 2 wedding yang saya hadirin, mungkin karena kebetulan saja, teman-teman itu menggunakan, kamera Lumix, yaitu GH5S dan GH5. Jadi unik sekali, tapi lensa-lensa yang dipasang itu bervariasi, ada yang pakai 12-35 f2,8, tapi ada juga yang mengadaptasikan dengan lensa yang untuk DSLR seperti lensa Canon 2470 f2.8 atau 70-200 yang kalau dikalikan jadi untuk tele. Jadi ada satu yang untuk wide, satu untuk tele. Jadi saran saya adalah membangun tim adalah tentunya jangan menggunakan gear yang sama. Jadi ada yang bertugas mengambil telefoto, ada yang wide-nya. Jadi waktu kita motret bareng, fotonya tidak mirip tapi berbeda. Ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman bisa ikutin untuk saya minta apa, Instagram-nya untuk ditampilin di sini ya, teman-teman bisa ini. Nah, ini yang GH5S dan GH5S itu terus terang saya cukup kaget karena dia tidak memiliki image stabilization. Tapi karena, megapikselnya hanya 12 megapiksel di kamera itu, maka kemampuan light gathering, kemampuan dia menyerap cahaya untuk video, itu jadi lebih bagus ya, bahkan dia bisa mengalahkan level detailnya dibandingkan dengan kamera full frame untuk video. Ya, jadi nggak heran kalau misalnya diandalkan untuk, wedding fotografi yang sering harus motret di tempat yang cukup gelap. Nah, saya pernah menanyakan kepada Agus nih, Agus Kurniawan, itu bagaimana, tentang stabilization? Sekarang saya lihat dia merekam videonya tanpa menggunakan alat bantu seperti gimbal atau apa, dan dia bilang, "Oh gampang, pokoknya kalau kita tahu celahnya, pokoknya saya nggak boleh melakukan gerakan-gerakan tertentu yang membuat, dia jadi shake ya. Jadi setelah itu kalau getaran-getaran kecil yang ditimbulkan pasti ada getaran, ada sedikit gempa bumi, itu bisa secara software. Jadi kalau tidak tahu celahnya, gerakan apa yang boleh dan enggak, ternyata itu hasilnya juga tetap bisa bagus. Nah, dan tetap dapat kualitas yang, apa istilahnya, kualitas di low light yang bagus. Sedangkan yang GH5 tentunya dia, tidak sebagus, GH5S dalam hal low light, tapi dia lebih bagus dalam hal, ada stabilization-nya, seperti itu. Oke, itu insight yang saya dapatkan dari mengamati wedding photographer dan videographer selama saya menghadiri 2 pernikahan ya di bulan yang lalu. Nah, selanjutnya tentunya teman-teman thank you banget yang sudah mendukung Info Fotografi, yang sudah menjadi member. Bagi teman-teman yang merasa konten Info Fotografi di live show ini maupun yang lain-lain itu bermanfaat bagi kalian,
tidak ada salahnya untuk mendukung info fotografi supaya kita lebih semangat lagi men-sharing konten-konten yang berguna buat teman-teman. Dan caranya mudah, tinggal klik aja gabung atau join. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pilih mau kontribusi kopi hitam atau es kopi gula aren setiap bulannya. Dan juga teman-teman bisa beri dukungan secara langsung, kontribusi secara langsung, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi di bawah, bisa beri dukungan dan kemudian bisa tuliskan pesan, pertanyaan, dan bisa menetapkan nominalnya 10.000 atau lebih, bebas jumlahnya, tidak seperti yang membership, dan bisa tuliskan nama dan menggunakan metode pembayaran yang tentunya mungkin kemungkinan besar kalian punya. Dan kalau pesannya saya selama live dan tentunya karena saya tidak live hari ini, nanti saya akan shout out pesan kalian untuk di live show berikutnya, yaitu hari Sabtu malam pukul 8 malam di minggu depan ya. Thank you banget teman-teman yang selalu setia mengunjungi info fotografi dan selalu berkontribusi. Thank you banget. Karena pandemi sudah lumayan mereda juga, kasus tidak banyak, yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit, maka kita juga sudah mengadakan beberapa kelas atau foto trip atau workshop di mana teman-teman bisa mulai daftar, bisa mulai tatap muka, dan kelas yang kita buka untuk tatap muka selama ini online, yaitu kelas dasar fotografi di tanggal 11-12 Desember. Kalau teman-teman yang tidak bisa datang atau prefer untuk online, juga nanti kita bisa secara online juga. Jadi silakan untuk mendaftar atau kalau ingin nanya-nanya bisa kontak WA nomor yang tertera di sini. Dan juga kita mengadakan praktek lapangan juga bagi teman-teman yang suka mungkin mengkoleksi foto-foto urban atau cityscape di Jakarta yang selalu berkembang ya, dan banyak sekali pencakar langit dan sangat dinamis, mulai ramai lagi nih. Nah, Mas Erwin akan mengadakan mentoring foto di Rooftop Jakarta hari Minggu. Teman-teman bisa daftar, jadi sorenya ya seperti itu. Sorenya setelah kelas dasar fotografi. Jadi bagus juga kalau teman-teman ikut dasar fotografi, nanti sorenya bisa langsung nyusul nyusul ke rooftop ini. Oke. Nah, selanjutnya ada kelas yang lain lagi, yaitu workshop foto dengan flash atau special effect. Bagi teman-teman yang penasaran, oh bagaimana sih kerja flash untuk membuat foto yang ciamik ya, yang lain daripada yang lain, ini adalah saat yang tepat untuk mengikuti workshop ini, hari Sabtu 18 Desember, langsung ke Green Lake di sini, maksimumnya hanya 4 orang saja. Dan tentunya kita juga menerima privat. Jadi teman-teman yang ingin belajar khusus yang mungkin kelas-kelasnya tidak ada, misalnya saya ingin belajar flash fotografi atau misalnya kreatif portrait model dan sebagainya, silakan bisa menghubungi WA info fotografi, nanti kita bisa set schedule dan kemudian kita bisa belajar bareng dengan praktek ataupun dengan teori secara tatap muka. Ataupun bisa juga secara online. Tapi karena pandemi sudah mulai terkendali, saran saya adalah kalau bisa kita secara offline atau tatap muka supaya saya bisa langsung mendemonstrasikan dan teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa coba dan saya langsung bisa bimbing atau Mas Erwin langsung bisa bimbing, seperti itu. Thank you sudah menyimak, show ini cukup panjang tentang wedding fotografi dan saya cukup bersemangat ya, mudah-mudahan teman-teman juga bersemangat dan terbantu dengan apa yang saya sharing dan kita akan ketemu lagi di show yang berikutnya minggu depan. Sampai jumpa lagi, bye-bye.